Darius, coba Raja Darius buat peraturan. Selama 30 hari tidak boleh ada rakyat yang ada di kerajaan Raja Darius yang boleh menyembah kepada Allahnya atau kepada dewa-dewa. Nah, jika ada, dia harus dihukum. Cepat Raja, cepat buat peraturan, biar semua masyarakat kita tidak berani menyembah kepada Allahnya atau kepada dewa-dewa. Mereka cukup memuji-muji Raja Darius, karena Raja Darius kan hebat selama ini. Raja Darius mendengar dan Raja Darius mau membuat peraturan tersebut. Dan peraturannya sudah dibuat, anak-anak. Dikasih materai cap sama Raja Darius dan disebarkan ke semua wilayah kerajaannya Raja Darius. Wah, semua orang takut, anak-anak. Tidak ada yang berani datang menyembah kepada dewa. Tidak ada yang berani datang untuk berdoa. Tapi Daniel tahu perintah itu, anak-anak, kalau tidak boleh menyembah Allah. Tapi anak-anak tahu apa yang Daniel lakukan? Daniel orang yang sangat taat. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dia tidak meninggalkan imannya kepada Allah. Dia berdoa. Nah, pada saat Daniel berdoa, Daniel naik ke kamar bagian atas. Dia berdoa kepada Allah. Dia tidak takut akan peraturan manusia yang dibuat oleh orang-orang tadi, yang dicat materai oleh Raja Darius. Dia tidak takut. Dia tetap berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak suka kepada Daniel tadi mengambil kesempatan. Mereka datang menangkap Daniel dan membawanya kepada Raja Darius. Raja, Daniel sudah melakukan kesalahan. Dia melanggar peraturan yang engkau buat. Sekarang hukum dia. Wah, Raja sedih. Kenapa Raja sedih? Karena Raja tahu Daniel ini orang yang hebat dan pintar. Tapi Raja tidak bisa melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Daniel dihukum. Nah, hukumannya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka membawa Daniel dan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, di gua singa ini anak-anak, nah lubangnya ditutup dan dikasih materai. Dicap oleh Raja Darius biar tidak ada yang boleh membuka pintu guanya. Daniel dikurung bersama singa-singa di dalam gua. Kira-kira setelah di dalam gua, apa yang terjadi kepada Daniel? Apakah Daniel dimakan oleh singa? Apakah Daniel langsung diterkam? Tidak, anak-anak. Kenapa? Karena Daniel tadi apa? Orang yang imannya teguh, yang imannya kuat. Dia selalu berdoa kepada Allah, sehingga Allah mengasihi Daniel. Allah mengirim malaikat untuk menutup semua mulut singa, sehingga singa yang ada di dalam gua tidak satu pun yang makan Daniel. Malah Daniel bisa bersama-sama dengan singa. Nah, kok bisa ya? Itu semua terjadi karena apa? Kuasa daripada Allah, kuasa daripada Tuhan. Karena Tuhan kita itu hebat, anak-anak. Dia bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti Daniel ini bisa dibebaskan dari mangsanya singa-singa. Daniel bisa bebas. Dia bisa bersama-sama dengan singa-singa yang ada di dalam gua itu. Tidak disentuh, tidak dimakan. Nah, Raja Darius sangat sedih, anak-anak. Dia melamun, dia sedih. Aduh, Daniel ini orang hebat. Tapi kenapa dia harus dihukum? Tapi Raja Darius yakin, anak-anak. Dia sempat berpesan kepada Daniel, Daniel, biarkan Allahmu yang kamu sembah akan menyelamatkan engkau dari singa-singa ini. Nah, pagi-pagi sekali anak-anak, Raja Darius pergi ke gua tempat Daniel dihukum. Dia memanggil Daniel. Daniel,
Daniel. Kira-kira Daniel menjawab ya? Daniel menjawab karena Daniel tidak dimakan oleh singa. Iya, Raja Darius jadi sangat senang anak-anak. Dia tidak sedih lagi, dia sangat senang. Dia memanggil para pengawalnya untuk membebaskan Daniel. Wah, Daniel tidak bersalah. Daniel harus bebas, tidak perlu lagi dihukum di gua singa. Kenapa? Kita masukkan ke dalam gua singa pun Darius tidak dimakan oleh singa. Kata Raja Darius. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa tapi tidak dimakan sama singa. Nah, Raja Darius tahu berarti Daniel tidak melakukan kejahatan sehingga dia dibebaskan. Allahnya menjawab doanya Daniel. Wah, Raja Darius senang. Dia memanggil pengawalnya untuk membebaskan Daniel dari gua singa. Nah, dan orang-orang yang sudah memfitnah Daniel tadi yang katanya Daniel bersalah ditangkap lagi oleh para pengawal, disuruh oleh Raja Darius dan mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi anak-anak? Singa langsung memakan mereka. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi Allah tidak melindungi mereka. Tuhan tidak melindungi mereka. Tidak seperti Daniel. Daniel orang yang imannya teguh sehingga dia terbebas dari mara bahaya. Nah, anak-anak, tidak hanya Daniel, kita juga bisa kuat dalam iman kita. Kita selalu percaya kepada Allah. Dalam kesulitan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ada ayat hafalannya ya anak-anak. Nanti anak-anak buka ya dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Sekali lagi ya, anak-anak buka Alkitabnya dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Bunyinya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, firman Tuhan ini menguatkan kita anak-anak. Jika kita berdoa kepada Tuhan saat kita susah, saat kita sedih, Tuhan akan memberi kita penghiburan. Sama seperti Daniel, dilepaskan dari bahaya oleh Allah karena imannya yang percaya kepada Tuhan. Baiklah, sekali lagi ya, kita mau menghafal ayat hafalannya. Terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, anak-anak boleh menghafalnya sendiri di rumah. Nah, yang belum pada membaca boleh minta didampingi oleh mamanya atau papanya. Anak-anak boleh menghafalnya ya. Baiklah, kita mau berdoa. Cerita sudah selesai, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita pada hari ini. Ajarkan kami untuk selalu kuat dalam iman dan teguh pada pengharapan kami kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, bagaimana tadi cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ros? Ibu guru yakin anak-anak di rumah mendengarkan, anak-anak di rumah bisa menyimpan firman Tuhan tadi di dalam hati. Tapi kayaknya Ibu Tia mau tanya sedikit deh tentang firman Tuhan tadi. Kira-kira kenapa ya Daniel tidak dimakan sama singa-singa? Mungkin singanya udah makan yang lain kali ya, udah makan orang lain, terus kenyang pas Daniel masuk. Iya tak ya? Apa kayak gitu ya? Kan, tadi kan udah Bu Ros bilang, singa tidak makan Daniel karena Daniel percaya kepada Tuhan dan Tuhan melindungi Daniel.
Anak-anak juga harus seperti itu ya. Anak-anak harus percaya kepada Tuhan, harus rajin berdoa. Maka Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga anak-anak. Aduh, kok sendiri lagi ya? Mana ibu guru ini ya? Bu guru, sini dong. Masih cari Bu Guru Indah lagi? Iya dong, kan rindu. Oh. Ibu guru kemana sih? Nah, tadi masih ada sesuatu yang mau dibuat oleh Bu Indah. Ya, makanya Bu Indah terlambat sedikit. Bu Indah terlalu asik kali tadi dengar cerita. Oh, benar. Kita sudah dengar cerita tadi, ya. Kita nyanyi satu buah lagu yuk supaya kita ingat cerita Daniel minggu ini. Kita nyanyi lagu Daniel di Lubang Singa. Kita gerakan ya anak-anak. Yuk semuanya berdiri yuk, kita semangat, kita menyanyi Daniel di Lubang Singa. Yuk. Daniel di lubang singa, Daniel di lubang singa, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Suap, 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 suap. Satu kali lagi. Di lubang singa, Daniel di lubang singa, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan. Suap, 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 suap. Senang tidak? Senang ya. Ingat loh ya, cerita hari ini Daniel diselamatkan oleh Allah dari terkaman singa yang galak-galak, yang ganas-ganas ya. Nah, takut katanya. Semua ibu guru juga takut. Baik anak-anak, kita akan selesaikan sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita berdoa ya Mutia ya. Nah, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Daniel. Ajar kami seperti Daniel yang senantiasa mengutamakan Allah di dalam seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam anak-anak.